Lebih daripada itu kita mesti bersyukur karena memang nggak terasa kalau kita udah hidup sampai di tahun ini ya. Bahkan sebentar lagi beberapa bulan kalau kita hitung-hitung ya, waktu ini cepat sekali berlalu. Bentar lagi udah mau memasuki 2024 ya. Dunia semakin cepat, waktu semakin cepat berlalu dan dunia juga semakin berkembang. Saya yakin memasuki tahun-tahun yang akan datang, dunia ini makin maju, makin berkembang, apalagi kita tahu sekarang ada AI, GPT dan lain sebagainya. Banyak sekali kemajuan, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang maju dan berkembang di dunia. Tapi saya yakin ada satu hal atau ada beberapa hal yang sekalipun dunia sudah begitu maju, dunia sudah begitu berkembang, kita udah hidup di dunia modern tahun 2023, tapi ada beberapa hal yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman, yaitu ambisi manusia untuk hidup di dunia ini. Kira-kira begitu ya. Ada ambisi manusia secara normal yang saya yakin dari zaman ke zaman tidak pernah berubah. Bahkan jangan-jangan ambisi itu tanpa disadari diikuti juga oleh orang-orang yang katanya orang-orang percaya. Atau bahkan tanpa sadar kita tularkan kepada anak-anak kita. Kita wariskan, mungkin secara spontan kita nggak ngomong, tapi lewat gaya hidup anak-anak kita lihat. Kira-kira apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah, kalau kita mau jujur, hampir kebanyakan orang secara umum itu mengejar apa yang disebut dengan ketenaran. Ya nggak sih? Kalau kita mau survei ke seluruh orang di Indonesia ya, kira-kira orang-orang pengen nggak punya ambisi menjadi orang yang tenar? Pengen. Apalagi kita lihat saat ini banyak orang yang kepengen viral. Viral dengan banyak hal, kira-kira begitu ya. Lalu yang kedua, berbicara mengenai pengen jadi orang kaya. Siapa sih yang nggak mau? Kalau kita mungkin tanya ke anak-anak di sekolah, anak-anak sekolah minggu, pasti ada 1-2 yang akan bilang, kalau besar pengen jadi orang kaya. Atau mungkin yang ketiga, pengen punya kekuasaan. Saya yakin manusia secara umum, bahkan orang-orang Kristen, bisa saja punya ambisi atau semangat untuk mengejar ketiga hal ini. Pengen tenar, pengen punya kuasa, atau pengen jadi orang kaya. Dan itu bisa jadi ditularkan ke anak-anak di bawah kita. Mungkin anak-anak gak pernah lihat orang tua punya ambisi jadi begitu. Tapi lewat pola pikir yang kita ajarkan, lewat rasa bangga yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita, atau lewat gaya hidup kita sehari-hari. Yang anak-anak kita bisa lihat, wah orang tua aku nih lebih ke sini-sini nih, lebih ke situ-situ. Tapi Bapak Ibu sayang sekali, apa yang coba orang-orang itu kejar, apa yang coba orang-orang itu impikan, bahkan apa yang coba dunia tawarkan kepada kita, tanpa sadar kalau kita lihat, dunia juga memberikan contoh kejatuhan orang-orang yang sudah punya semuanya itu. Misalnya siapa? Saya kasih contoh ya, misalnya yang paling terkenal ya, Michael Jackson. Kira-kira begitu ya. Kalau ketenaran bisa membuat orang jadi bahagia, punya segalanya, memenuhi ruang di hatinya. Kenapa Michael Jackson bunuh diri atau overdosis, minum obat kebanyakan? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ada seorang presiden ya di Brasil. Kalau kekuasaan bisa bikin orang bahagia, bisa bikin orang tuh happy dengan hidupnya, mencapai target di hidupnya, kenapa presiden ini bunuh diri juga? Menembak jantungnya. Lalu yang terakhir, ada orang yang kaya. Ada orang yang kaya dari Jerman, Adolf Merkel. Kalau kekayaan bisa bikin orang itu senang, happy, bangga, bisa punya semua hal, tapi kenapa ya ada orang yang sudah kaya, sudah tenar, sudah punya kuasa, tapi bunuh diri. Yang satu overdosis, yang satu menembak jantung, yang satu menabrakkan dirinya ke kereta. Kenapa ya? Kenapa? Dunia coba tawarkan hal-hal ini, tapi dunia juga membukakan kepada kita, ada orang-orang yang sudah sampai di puncak itu, justru tidak mendapatkan apa yang mereka kejar. Kehilangan, kekosongan, dan tidak menemukan inti dari hidup ini itu apa. Bahkan mungkin kalau kita mau tarik sampai ke zaman sekarang ya, yaitu artis-artis Korea lah ya. Artis-artis Korea kan hampir semua kita gandrungi ya, apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja ya, atau mungkin emak-emak ya di rumah, kadang-kala sekarang udah jarang nonton sinetron, nontonnya adalah series-series Korea, kira-kira gitu ya.
kehidupan Korea, artis Korea, band-band Korea itu jadi momok atau jadi jadi semacam gerakan yang mempengaruhi banyak anak muda. Termasuk mungkin juga kita sebagai orang dewasa. Tapi toh mereka yang begitu terkenal, dipuja-puja, cantik, ganteng. Tapi kita melihat ada kehidupan yang gelap di sana. Banyak sekali artis-artis Korea setiap tahun itu bunuh diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu, dunia udah coba menawarkan ini loh pilihan-pilihan, tapi juga dunia kasih lihat kepada kita apa dampak dari segala hal itu. Tapi lebih daripada ini sebenarnya kita juga lihat di Alkitab ada banyak contoh atau kasus yang mestinya jadi sebuah perhatian bagi kita. Apa ya? Misalnya contohnya ini yang pertama. Kitab Hakim-Hakim. Di kitab Hakim-Hakim jelas sekali kita melihat berulang-ulang kali bangsa Israel jatuh di dalam dosa karena mereka hidup menurut apa yang mereka pandang itu baik. Kira-kira begitu ya. Alkitab sudah kasih contoh orang yang bergantung kepada pola pikirnya. Orang yang bergantung kepada kepintarannya. Orang yang bergantung kepada apa yang dia pandang baik. Ternyata tidak mampu menuntun hidupnya untuk memiliki hidup yang bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, misalnya contoh perpecahan dalam jemaat di surat 1 Korintus. Ini sebenarnya jadi contoh untuk gereja masa kini. Tapi toh hari ini berapa banyak gereja yang pecah yang masalahnya persis sama seperti jemaat di Korintus. Berkubu-kubu, perbedaan, pendapat dan banyak hal. Bapak Ibu ada banyak contoh sebenarnya di dunia ini kalau saya mau uraikan. Terlalu panjang, kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat di berita. Banyak sekali contoh. Entah contoh di dunia yang kita kejar, entah contoh di Alkitab, banyak sekali. Atau mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak kita melihat kasus bahwa rokok itu gak baik. Baik perokok aktif maupun pasif sama-sama punya dampak yang gak baik. Dan kita tahu itu bisa mengundang penyakit. Tapi berapa banyak orang sampai hari ini termasuk orang Kristen masih merokok. Padahal sudah ada contoh. Maka Bapak Ibu pertanyaan yang boleh kita renungkan di pagi hari ini. Setiap peristiwa sebenarnya sudah menjadi contoh bagi kita. Setiap peristiwa sudah menjadi contoh bagi kita. Apa yang dunia bukakan, yang orang kejar, yang Alkitab kasih contoh kepada kita. Mestinya itu udah jadi peristiwa kepada kita. Jadi contoh untuk kita nggak ngulang. Tapi kenapa manusia, gereja masa kini, kita pun masih suka mengulang, memilih dan mengambil langkah yang salah. Udah ada contoh, udah ada peristiwa. Tapi anak-anak kita tetap masih mau mengejar ya. Pengen jadi tenar, padahal kita mestinya bikin Tuhan lebih tenar dari kita. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Lebih bangga pengen jadi itu daripada bangga untuk menuruti firman Tuhan. Kenapa? Simpelnya adalah karena kita kehilangan hidup yang bijaksana. Kenapa? Kenapa orang udah tahu itu berdosa, udah tahu itu salah, udah tahu itu gak akan bikin kita bahagia. Ada contoh di Alkitab, bahkan Tuhan menyampaikan teguran-tegurannya. Tapi toh kita tetap masih melakukan? Jawabannya simpel, karena kita kehilangan hidup yang bijaksana. Maka di pagi hari ini dengan saya kita akan belajar secara simpel dan sederhana apa itu hidup yang bijaksana. Apa itu hidup yang bijaksana. Tapi sebelum kita akan baca nats kita di pagi hari ini, coba kita lihat dulu kenapa kita harus jadi orang yang bijaksana. Kenapa kita perlu atau alasan apa yang paling baik untuk kita miliki supaya kita mau menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, ini simpelnya ya, supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Tapi kita hidup hari ini bukan cuman tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi mestinya hidup kita punya kualitas yang luar biasa. Tapi satu level lagi di atas. Supaya kita jadi berkat. Supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Kita punya nilai hidup yang makin tinggi. Dan akhirnya kita jadi berkat, bukan jadi contoh atau jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu panggilan Tuhan ke kita. Coba sama-sama kita baca di Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya kita jadi berkat. Karena kita dipanggil hidup di dunia ini bukan jadi batu sandungan.
Tapi yang terakhir, yang paling penting, karena hidup ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita ini suatu saat akan dihakimi, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka mestinya kita hari ini hidup dengan bijaksana, tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama yang sudah dunia dan Alkitab kasih contoh kepada kita. Nah, untuk itu kita akan belajar secara simpel dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 20. Coba kita buka. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Kalau Bapak Ibu sudah membukanya, saya akan baca ayat 15. Bapak Ibu jemaat ayat 16, nanti kita 17 saya lagi ya. Kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai 20, tapi kita hanya baca 3 ayat awal aja ya. 15 saya, 16 Bapak Ibu jemaat, 17 saya lagi ya. Bapak Ibu kalau ada perbedaan kata, itu karena saya menggunakan Alkitab terjemahan yang baru ya. Dimulai dari saya ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau di Alkitab terjemahan yang lama sampai ayat 21, kalau di terjemahan yang baru sampai ayat yang ke-20 ya. Apa yang pertama? Apa sih secara sederhana hidup yang bijaksana itu yang harus kita miliki yang pertama? Kalau kita perhatikan di ayat 15, firman Tuhan bilang begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Secara sederhana pengertiannya adalah, karena itu telitilah hidupmu, cermatilah hidupmu, atau waspadalah terhadap segala sesuatu. Supaya kenapa? Supaya kita jangan cepat-cepat bertindak seperti orang yang bebal atau orang yang bodoh. Tapi mestinya seperti orang yang bijak, penuh dengan segala pertimbangan. Maka yang pertama, hidup yang bijaksana dari ayat 15 adalah hidup yang selalu waspada terhadap segala sesuatu. Perhatikanlah, teliti, cermati, hati-hati dengan seksama. Bagaimana kita hidup? Nah, bagian ini mau bilang kepada kita, hidup yang bijaksana adalah hidup yang selalu waspada terhadap segala sesuatu. Pertanyaannya, kenapa kita perlu waspada? Kenapa kita perlu mencermati hidup ini? Kenapa kita perlu memperhatikan hidup ini? Simpelnya adalah karena dosa. Karena dosa tetap mengintai hidup orang percaya. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak waspada, dosa itu bisa bikin kita kabur. Dan akhirnya dosa itulah yang kembali menghancurkan hidup kita. Makanya kenapa kita jatuh lagi, berulang-ulang lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita perlu waspada, perlu mawas diri. Bukan cuma dosa bisa bikin kita buta, tapi kadangkala dosa bisa bikin kita jadi tidak bisa melihat lagi bahwa itu dosa. Dosa membutakan mata rohani kita. Makanya ada satu kutipan dari seorang teolog bilang begini. Dosa tidak selalu terlihat berdosa bagi kita. Iya ya, ada dosa-dosa yang udah jadi bestie ya. Jadi teman baik kita. Kadangkala itu udah dosa tapi kita pikir nggak dosa. Karena udah jadi kebiasaan atau dosa membutakan kita. Begitupun hari ini apa yang orang kejar ya, kira-kira begitu. Dosa tidak selalu terlihat berdosa bagi kita. Kadangkala terlihat indah. Itulah mengapa kita membutuhkan kasih karunia untuk melihat dosa apa adanya. Gelap, berbahaya, memperbudak, dan merusak. Maka hidup yang bijaksana adalah hidup yang mesti waspada. Waspada kepada apa? Waspada kepada dosa. Karena dosa itu bisa mencelakakan kita, atau dosa itu bisa melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar bisa jadi dosa itu membutakan mata kita dan kita nggak lihat lagi bahwa itu dosa. Kenapa? Udah jadi hal biasa. Makanya kita nggak heran orang Kristen pun, hamba Tuhan pun bisa bikin dosa dengan seenaknya, lalu ditutupi dengan hal-hal yang kelihatan rohani, kira-kira gitu ya. Maka kita perlu waspada. Waspada terhadap segala sesuatu. Jangan cepat-cepat terima. Jangan cepat-cepat ikuti. Jangan cepat-cepat ambil jadi ambisi. Kita perlu selalu menguji, waspada, teliti terhadap segala apapun yang hari ini dunia coba kasih kepada kita. Dan
Kewaspadaan terhadap dosa itu sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat pertama jadi pokok pikiran di kitab Efesus pasal yang kelima. Kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 1 sampai 7 itu Paulus sebenarnya memberitahukan kepada jemaat atau mendorong jemaat untuk hati-hati. Jemaat Efesus hati-hati, waspada. Kenapa? Supaya jangan bodoh. Jangan menuruti perilaku yang bodoh. Kalau kita lihat di ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Paulus menyabarkan apa itu perilaku-perilaku yang bodoh, yang cemar. Lalu Paulus bilang, teladanilah Kristus. Paulus bilang, hati-hati, jangan sampai kecemaran, dosa, kata-kata yang kotor, yang kosong, itu mempengaruhi kita. Maka waspada, supaya kita jangan lagi dibodohkan oleh perilaku-perilaku yang berdosa, yang bodoh. Tetapi Paulus bilang, teladanilah Kristus, teladanilah Allah. Itu menjadi poin penting. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang waspada. Namun bagaimana menjadi orang yang waspada tanpa ada contoh atau teladan yang baik untuk kita bisa hidup di dunia ini. Simpelnya adalah Paulus bilang, ikuti Kristus, teladani dia, lihat contoh hidupnya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, sewaktu kita mengikuti Kristus, waktu kita ikut Kristus, kita mau serupa dia, kita mau teladani dia, maka mestinya Kristus sendirilah yang akan memagari hidup kita. Supaya kenapa? Supaya kita gak bodoh, supaya kita gak bebal, namun kita menjadi orang yang bijak, yang tahu bagaimana harus hidup. Maka teladan Kristuslah yang menjadi pusat hidup orang percaya, supaya kita tahu bagaimana Kristus hidup, pernah ada di dunia, itu jadi role model kepada kehidupan kita. Dan itu akhirnya yang memagari hidup kita. Sehingga kita waspada. Gak seenaknya hidup, gak sebebas-bebasnya hidup. Tapi kita tahu bagaimana cara untuk hidup di dunia hari ini. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di bagian Efesus secara keseluruhan. Dari bagian pertama, Paulus sebenarnya sudah memunculkan bahwa betapa penting kita memiliki hidup yang bijak itu. Atau hidup yang penuh hikmat. Supaya bisa menolong kita punya hidup yang waspada. Kalau kita lihat di bagian pertama, Paulus bilang begini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus bukan cuma bersyukur melihat kondisi jemaat Efesus. Tapi dia mengingat jemaat Efesus di dalam doanya. Lalu di dalam doanya Paulus tahu betapa seriusnya dia memohon roh hikmat supaya itu ada menuntun kehidupan jemaat di Efesus. Karena dia tahu tanpa hidup yang bijak, tanpa hidup yang punya hikmat, maka kita gak akan mungkin bisa hidup dengan baik di dunia ini. Kita akan teledor dan mengulangi banyak kesalahan yang sama. Iya gak? Maka kita butuh hikmat, butuh tuntunan. Dan itu yang Paulus minta supaya juga hadir di dalam kondisi jemaat Efesus. Dan mestinya itu pun hari ini kita minta juga ke Tuhan. Untuk menolong kita juga supaya punya banyak pertimbangan, punya banyak hal yang kita boleh waspadai dalam hidup ini. Maka pertanyaannya sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bijak? Simpelnya adalah jawabannya gampang. Kita meneladani Kristus. Dan meneladani Kristus, jawabannya cuma ada di Alkitab. Kita lihat bagaimana Kristus hidup. Kita lihat bagaimana dia menyampaikan beritanya. Kita lihat bagaimana hidup yang berpusat kepada Injil, yaitu ada di Alkitab. Bagaimana hari ini kita hidup, bagaimana hari ini kita berelasi, bagaimana hari ini kita bekerja, bagaimana hari ini kita membangun segala sesuatu. Semua mestinya itu sudah ada contoh di Alkitab. Dan Tuhan Yesus pernah memberikan contoh itu ketika dia datang di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Maka kita bisa punya hidup yang bijak. Bukan belajar dari tokoh-tokoh yang bijak atau motivator. Tapi yang paling penting belajar dari Tuhan Yesus. Karena dia pribadi yang sempurna, yang layak untuk kita ikuti. Amin? Itu yang pertama. Teladani Kristus. Tapi lebih daripada itu kalau kita mau lihat di Amsal, hidup yang bijak itu adalah apa? Simpelnya adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita takut akan Tuhan, kita akan belajar untuk menaklukkan pikiran kita yang terbatas. Yang gak ada apa-apanya di bawah pikiran Tuhan yang sempurna, yang besar, yang pemikirannya akan menuntun kita menemukan jalan hidup yang tepat. Maka bagaimana supaya kita punya hidup yang bijak, yang waspada,
Yang pertama, ikuti Kristus, tapi yang kedua, takut akan Dia. Karena kalau kita nggak takut sama Tuhan, kadangkala kita suka sombong, suka menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri. Padahal firman Tuhan sudah kasih contoh. Ada bangsa yang berulang-ulang kali jatuh dalam dosa karena hidup menurut apa yang mereka pandang baik. Apa yang kita tahu baik, bukan apa yang Tuhan beritakan. Maka ini yang pertama, kita teladani Kristus, kita takut akan Dia, supaya menolong kita punya hidup yang waspada. Waktu kita jadi orang yang waspada, kita akan penuh pertimbangan dan kita tidak akan teledor di dalam hidup ini.